enggak Bu. Selamat pagi Bu. Oke. Yang pertama namanya siapa? Indah. Indah. Kemarin saya sambil ketik Bu ya. Dari SMK atau dari Dari SMA. Indah. Ini nanti kan mau saya buat background pas waktu Ibu perkenalan diri itu lah, backgroundnya nanti kan tak ganti sekolah, tak ganti background selasi dan sebagainya yang titik-titik itu. Jadi ada ibunya tapi di belakang itu layarnya udah beda, nggak merah lagi, udah warna-warna. Salah satunya sekolah Ibu Endang. Oke, monggo. SMA dulu. SMA 1, SMA 1 Boyolali. Oh, Boyolali. Kira-kira sudah tahu pertanyaannya apa? Oh, oke. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, tujuan Ibu mengikuti kursus ini apa? Yang memotivasi Ibu ingin ikut? Pengen bisa pengen bisa menjahit. Pengen bisa menjahit. Info dari mana Bu kalau Ibu? Dari grup WA PKK. PKK nih, berarti malah PKK. Jadi alhamdulillah Bu, kalau yang 2 tahun yang lalu itu untuk anak-anak 17 sampai 28 tahun. Jadi yang ini alhamdulillah dari orang lokal sendiri itu bisa tercover. Terus Bisa sampai umur lanjut ya. Terus biasanya sampai 28, 30 tapi kekurangannya kalau yang masih emosinya labil seperti itu, mereka tahu-tahu nggak berangkat tanpa izin dan sebagainya. Kalau bapak-bapak ibu insya Allah kan tetap berusaha untuk sampai selesai. Yang berikutnya, saya ingin tanya Bu, apakah Ibu tahu perbedaan antara penjahit, usaha penjahit, konveksi dan garment? Nah, kalau penjahit apa? Belum ya. Kalau misalkan ini secara produksi antara penjahit sama garment itu banyak. Kalau penjahit cuma 1 bulan untuk melayani lokal. Kalau garment dalam produksinya dalam jumlah banyak. Untuk lokal dan internasional. Nah, itu salah satu pengertiannya sih Bu, nanti yang lengkap di sana. Terus yang ditanya itu. Nanti disyuting Pak. Udah syuting kalau nanti ya cuma buat dokumentasi seperti itu. Ini enggak menentukan ini dan sebagainya. Nanti kan intinya di materi saya bahwa pentingnya ini nanti namanya karakter, pendidikan karakter, tapi sudah mengarah ke ini Bu, usaha konveksi seperti itu. Nah, yang konveksi itu pertanyaan Bu, untuk yang penjahit itu 1, monggo Pak. Produksinya 1 sampai 2 potong. Atau konveksi. Kalau yang penjahit dulu ya, penjahit itu 1 sampai 2 potong ya. Mungkin yang paling banyak itu 10 dan udah capek mungkin kan sendirian atau beberapa orang saja. Kalau yang konveksi itu produksinya 10 sampai 10.000 potong. Itu konveksi. Nah, ini yang kemungkinan banyak akan diminati karena yang satu, kalau yang namanya penjahit itu akan ini Bu, membutuhkan waktu lama dan dia sendirian. Kalau konveksi itu dia butuh karyawan dan sebagainya. Dan ada sisi ini akan ada sekarang namanya kaos-kaos, sablon dan sebagainya dan situ. Yang berikutnya ini hanya membuka. Kalau dari garment tadi saya nomor 2. Yang garment itu penjahit, terus yang kedua konveksi. Konveksi. Oke, yang konveksi itu 10 antara 10 sampai 10.000 potong. Yang itu konveksi. Terus yang garment itu 10.000 potong dan potong lebih dari itu. Ya, biasanya lebih banyak ke ekspor ya Bu ya, dan lebih banyak membuka lapangan kerja. Nanti semoga Ibu yang harapan kami dari bersama bisa mulai dari diri sendiri, seorang penjahit dulu, terus nanti cara membuat promosinya dan sebagainya itu kan nanti saya menentukan. Jadi yang akan disampaikan nanti salah satunya yaitu tentang cara berpromosi. Mungkin tidak dari saya, materi yang lain mungkin dari ibu-ibu yang sudah pengalaman, nanti saya suruh sharing dan sebagainya. Jadi ya dari saya itu ya belum pengalaman sama sekali Bu ya. Jadi di pas materi nanti mohon kalau ibu ada tambahan, saran dan sebagainya disampaikan langsung di forum seperti itu. Terus berikutnya, apa kira-kira yang harus dipersiapkan sebelum jadi seorang pengusaha? Skill. Oke, terus itu nomor 1. Modal. Terus modal itu bisa berupa finansial dan non finansial. Alat-alat. Oke, terus mesin dan sebagainya. Yang sangat menentukan apa Bu? Sudah bisa jahit, sudah punya mesin,
sudah punya hasil. Nah, apa yang harus dilakukan agar orang lain marketing atau promosi atau pemasaran gitu ya. Di situ yang zaman sekarang promosi nanti juga sangat menentukan apa yang harus kita buat. Misalkan Bu ya, sekarang misalkan saya tahunya sih istri kan jualnya gamis. Gamis itu kalau cuma satu model itu sangat rendah peminatnya. Ada satu dua, setelah itu hari lain nggak mau beli. Nah, yang sekarang mungkin Ibu bisa kembangkan nantinya setelah di sini itu mengenal khusus yang lain, desain dan sebagainya, atau Ibu nanti bisa membuka lapangan kerja. Salah satu syaratnya nanti bisa menjahit daun pesta, daun bahkan ke rias pengantin dan sebagainya, nggak apa-apa Bu, maksudnya ya nanti kan busana pengantin dan sebagainya. Yang promosi sudah, masih sudah apakah model, skill, apalagi Bu? Lokasinya itu nanti yang sampai saat ini terpikirkan Ibu, apakah mau buka di rumah dulu atau sudah punya tempat tuh aku pengen usaha di mana? Di rumah dulu paling ya. Rumah dulu ya. Rumah ada tempat, kita tinggal pokoknya belajar, harus sudah ada. Semoga nanti saya di jalan. Terus bagaimana cara berpromosi Ibu yang mungkin terpikirkan sampai saat ini? Ada Ibu, saya ingin Kalau saya kan pengennya jual baju yang khusus untuk orang jumbo-jumbo big size. Itu salah satu nanti di status atau gimana. Saya membuat maksudnya posting baju yang ukuran jumbo saja. Jadi itu malah memudahkan Bu, saya itu malah memudahkan bagi konsumen. Oh, saya butuh yang jumbo. Oh, ini berarti ke Ibu Endang. Berarti itu kan yang lain nanti juga ini Bu. Aku dulu kan yang namanya misalkan ya saya kan kurus, tapi kan mungkin suatu saat ada yang butuh, saya kan bisa langsung mengenai Ibu. Alhamdulillah Ibu sudah tahu marketnya itu siapa, targetnya itu jelas sebenarnya. Yang jual tadi saya belum menemukan. Apalagi Bu, lokasi sudah, marketingnya salah satunya itu lewat HP dulu, banyak posting bajunya, khusus yang bisa ukuran besar. Soalnya saya sendiri kan sulit kita jual ukuran saya itu di toko-toko sulit, adanya yang kecil-kecil. Kayak jas kemarin Bu ya, pas bottom ya. Seperti itu. Oke, marketingnya alhamdulillah sudah jelas. Yang berikutnya, apakah Ibu nanti ini untuk kendala yang mungkin akan didapatkan dari konveksi bidikan big size itu? Kira-kira masih kesulitan cari orang atau kemungkinan malah dari customer atau kemungkinan malah kebalikannya, sangat mudah Pak, saya sudah. Kalau customer sepertinya mudah ya. Jadi sementara itu aja Bu yang saya sampaikan. Nanti dalam materi juga mohon tadi yang saya sampaikan, saya masih sekedar teori yang tahunya di Wisma ya, yang sudah dikerjakan promosinya itu ya dari Facebook Ad. Sudah pernah tahu Facebook Ad? Nah, itu Facebook yang berbayar. Yang berbayar itu jadi sekali 20.000 Bu, sekali kita upload itu nanti dengan sendirinya kita nggak usah susah-susah bagi ke grup dan sebagainya, itu dari 3.000 sampai 50.000 penonton itu dengan 20.000. Jadi nanti ada materi-materi yang lain semoga nanti cukup, tapi kalau nggak cukup kemungkinan ya menambah sendiri dengan cara kursus atau merekrut tenaga pemasaran yang mempunyai skill seperti ini. Misalkan Bu ya sudah punya usaha dan sebagainya, kok kesulitan di bidang buat poster, Mas aku pengen dari poster kalau jadi prepper Mas, Mas aku betul usaha, oke diusahakan akan dibantu sampai Ibu sukses pokoknya. Yang sangat ini Bu ya, walaupun banyak anak yang suka di bidang komputer Bu, tapi alhamdulillah di Unisama membuka admin itu yang punya skill seperti ini
dia punya ijazah komputer, tapi nggak bisa ngedit video, nggak bisa ngedit poster, itu sangat ringan Bu. 4 tahun sampai 5 tahun begitu. Jadi nanti untuk promosi yang saya tekankan ada yang ini, bisa ya, bantu. ada yang bisa bantu dan sebagainya. Mohon nanti untuk sharing juga Bu, mungkin dari sisi lain disampaikan juga di forum kalau saya sudah kehabisan materi seperti itu. Intinya nanti saling sharing, sharing dan sebagainya. Itu aja. Terima kasih. Semoga nanti bisa mengikuti materi dengan baik dan latihan ini sangat spesial. Ya, ya. Oke, Sudah. oke, selanjutnya. Terima kasih ya. Oke, mohon dipanggilkan siapa Bu? Oke.